Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda dengan NIM H02230027. Saya berasal dari kelas pendidikan matematika 2023A. Di sini saya akan melakukan uji data untuk pemenuhan tugas akhir atau tugas proyek pada mata kuliah asesmen pembelajaran. Di sini saya mengambil data tes subjektif karena saya berada di nomor urut absen 14. Saya akan melakukan pengujian 4. Yang pertama adalah uji validitas pada Excel, kedua uji reliabilitas pada SPSS, kemudian yang ketiga adalah uji tingkat kesukaran pada SPSS, dan yang terakhir adalah uji daya pembeda pada Excel. Baik, langsung saja kita masuk untuk mencari uji validitas, apakah data ini valid atau tidak. Di sini saya mengambil sampel 30 siswa, di mana soalnya itu soal uraian yang terdiri dari 10 nomor, yang tingkat penskorannya itu ialah maksimal 5. Dan di sini juga saya sudah cantumkan skor total dari setiap siswa peserta dengan urutan dari tingkat yang tertinggi sampai dengan tingkat yang terendah. Baik, langsung saja kita masuk. Yang pertama itu kita mencari tabel. Karena di sini saya menggunakan 30 siswa, berarti tabelnya itu ialah 0,361. 0,361, begitupun seterusnya 0,361 sampai di soal nomor 10. Kemudian untuk R hitung, rumus R hitung sendiri itu adalah sama dengan person, kita pilih untuk soal 1, kemudian koma sesuai yang di sini yang diminta, kemudian kita pilih skor total plus kurun enter. Nah, ini adalah R hitung dari soal nomor 1. Soal 1. Kemudian kita untuk soal 2 itu cara yang sama, itu sama dengan person, kita pilih skor soal 2, koma, kita pilih skor total dalam kurun. Nah, di sini untuk mengujinya agar datanya itu tidak hancur apabila kita melakukan secara otomatis, kita klik Fn F4. Di sini juga Fn F4. Nah, selanjutnya kita klik enter. Ini untuk R2-nya, selanjutnya kita langsung tarik. Jadi otomatis itu semuanya sudah memiliki R hitung. Nah, untuk mengetahui apakah data ini, skor siswa ini valid atau tidak, kita bisa lihat ketentuannya itu ialah di mana apabila R tabel ini lebih kecil dari R hitung, maka bisa dikatakan data ini tuh valid. Nah, kemudian apabila R tabel ini lebih besar dari R hitung, maka data ini dikatakan tidak valid. Nah, karena di sini R tabel saya yaitu 0,361, dan kemudian rata-rata R hitungnya itu R hitungnya itu adalah 0,94933, rata-rata itu 0,9 sekian, jadi bisa dikatakan semua data ini itu valid. Jadi kita tinggal isi untuk soal 10 soal ini, data ini valid. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas ini, sebelumnya kita ambil data yang tadi untuk skor nilai siswa. Di sini kita ambil yang angkanya sampai dengan total skor sampai sini. Kita klik kanan, copy, kita masuk ke dalam SPSS. Nah, di sini kita masuk di data view terlebih dahulu, kita Ctrl V di data view. Nah, di sini masih terdapat var 1, var 2, kita mengubah namanya dulu di variable view. Nah, mengubah nama itu klik ini, Ctrl L, kemudian replace, kita klik var 000, kemudian kita pilih dengan X untuk penanda namanya, kita misalkan X, kemudian replace all. Nah, sudah. Karena di bagian sebelah ini itu adalah total skor siswa, jadi kita ganti namanya menjadi total. Nah, kemudian kita ubah ini scale, dan semuanya kita ubah ke dalam bentuk scale. Nah, setelah itu kita kembali ke dalam data view.
Nah, di sini sudah berubah, ada X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, untuk mencari data ini reliable atau tidak, kita masuk ke dalam analyze. Kita masuk ke dalam scale, reliability analysis. Ini datanya kita taruh di items, tapi selain data dari skor total kita pindahkan kembali. Kemudian klik OK. Nah, jadi untuk membacanya itu kita bisa melihat pada data reliability statistik. Di sini data Chromebook alpha-nya itu sebanyak 0,95 dengan end of item 10 itu 10. Sebuah itu data penskoran dikatakan reliable apabila itu Chromebook alpha-nya itu lebih besar dari 0,6. Nah, karena ini adalah 0,9, jadi Chromebook alpha-nya ini lebih besar dari 0,6, jadi data ini bisa dikatakan reliable. Kemudian selanjutnya kita menguji selanjutnya yaitu uji tingkat kesukaran siswa dengan menggunakan data yang sama. Kita menguji tingkat kesukaran siswa. Yang pertama itu cara yang sama itu analyze, kemudian kita masuk description statistik, selanjutnya frequencies. Nah, kita kontrol ada semua datanya, kita pindahkan ke variables. Untuk skor totalnya kita pindahkan, kita pilih semua karena kan semua data itu valid. Kita masuk ke statistik. Kita pilih min, continue, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul data statistiknya untuk tingkatnya. Di sini rata-ratanya itu untuk soal 3,1, 3,2 sekian, 3,3 dan sekian dan sampai dengan X10 itu 3,533. Nah, untuk mencari tekannya ini atau tingkat kesukaran datanya itu kita bagi, di mana min ini atau rata-ratanya ini kita bagi dengan maksimum skor nilai yang kita berikan itu 5. Jadi kita bagi 5. Kita masuk ke dalam kalkulator. Nah, di sini untuk X01 itu 3,1 itu dibagi dengan 5 itu menghasilkan sama dengan 0,62. Di sini itu menghasilkan 0,62. Data tersebut dikatakan tingkat kesukaran apabila sebelumnya kita lihat dulu untuk nilai pada tingkat kesukaran. Apabila hasil dari pembagian rata-rata dengan maksimal skor yang diberikan itu mencapai 0,0 sampai dengan 0,29, maka soal tersebut itu dikatakan sukar. Kemudian apabila berada pada 0,3 sampai dengan 0,69, maka soal dikatakan dalam kategori sedang. Selanjutnya untuk 0,7 berada sampai dengan 1, maka dikatakan bahwa soal tersebut berada di dalam kategori yang mudah. Nah, selanjutnya kita masuk kembali ke dalam SPSS. Nah, di sini kan yang tadi untuk X01 itu 0,62, berarti data itu berada dalam kategori sedang. Berada di dalam kategori sedang. Kemudian selanjutnya kita mencari untuk data pada X02, di mana 3,233 itu dibagi dengan 5 itu menghasilkan dengan 0,64, berarti masih di dalam kategori yang sedang. Kemudian selanjutnya kita untuk X03 berarti 3 dibagi dengan 3 dibagi dengan 5 itu hasilnya adalah 0,666 sekian, berarti masih berada di dalam kategori yang sedang. Kemudian kita untuk 3,5 dibagi dengan 5 itu sama dengan 0,7. Nah, di sini 0,7 berarti berada di dalam kategori bahwa soal tersebut berada dalam kategori soal yang mudah. Soal yang mudah. Kemudian selanjutnya itu untuk ini juga soal yang mudah, 3,533 dibagi dengan 5 itu 0,7 berada dalam kategori soal yang mudah juga. Selanjutnya 3,6 dibagi dengan 5 itu menghasilkan 0,7, sama berada dalam kategori yang sangat mudah. Kemudian 3,6667 itu dibagi dengan 5 itu 0,7, masih berada dalam kategori yang sangat mudah. Kemudian 3,6 juga tadi ini berada dalam kategori yang mudah.
ini juga 3,533. 3,533 dibagi dengan 5 itu hasilnya 0,7, berada di dalam kategori yang soal itu sangat mudah. Baik, selanjutnya kita uji yang terakhir, yaitu adalah uji daya pembeda. Di sini untuk uji daya pembeda itu menggunakan Excel. Jadi kita kembali ke dalam Excel. Di sini untuk data yang tadi ini kita hapus, delete. Selanjutnya di sini untuk uji daya pembedanya kan tadi soalnya sudah saya urutkan, sudah saya cantumkan dengan urutan dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Nah, di sini kita akan mencari di mana 27% itu berada di dalam tingkat yang tinggi, kemudian kita ambil juga 27% ini berada di dalam tingkat yang rendah. Berarti karena dengan jumlah seti sama dengan 0,27 dibagi dengan dikali dengan 30 sesuai dengan jumlah siswanya itu 8,1, berarti saya ambil angka 8 dibulatkan menjadi itu untuk tingkat yang rendah. Saya ambil nilai 8 siswa, kita warnai. Selanjutnya untuk yang tingkat terendah juga sama, kita ambil 8 siswa, warnai. Nah, untuk selebihnya ini kita tidak ambil, jadi tinggal dibuang saja, kita delete. Nah, selanjutnya untuk mencari daya pembeda itu kita tentukan terlebih dahulu rata-rata dari tingkat tinggi. Rumus rata-rata itu sendiri itu sama dengan average. Kita pilih soal 1, kita alas kurun, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita tarik biar otomatis. Nah, jadi ini untuk rata-rata dari tingkat, rata-rata soal dari tingkat yang tinggi. Untuk 8 dari tingkat yang rendah kita ambil rata-rata di mana sama dengan average. Kita pilih data ini, kita balas kurung, jadi 1,25 kita tarik garis, jadi menghasilkan, jadi ini adalah rata-rata untuk soal tingkat, untuk rata-rata nilainya, rata-rata soal. Selanjutnya untuk mencari daya pembeda, daya pembeda itu ialah dimana rata-rata dari tingkat tinggi, skor tingkat tinggi dikurang dengan rata-rata skor tingkat rendah, kemudian kita bagi dengan maksimal skor, berarti sama dengan dalam kurun rata-rata dari tingkat tinggi kita kurang dengan rata-rata dari skor tingkat rendah, dalam kurun kita bagi dengan 5, itu menghasilkan 0,67. Kita tarik, nah hasilnya itu adalah ini. Untuk melihat tes ini apakah berada dalam tingkat yang cukup atau baik, kita bisa lihat data ini untuk daya pembeda, di mana daya pembedanya itu kurang dari 0, sama dengan 0 itu sangat jelek, daya pembeda lebih besar dari 0, lebih kecil dari sama dengan 0,2 jelek, 0. Daya pembedanya itu lebih besar dari 2, lebih kecil dari sama dengan 0,4 itu cukup, kemudian daya pembedanya itu lebih besar dari 0,4, lebih kecil dari 0,7 itu baik, kemudian daya pembeda yang lebih besar dari 0,7 itu lebih kecil dari sama dengan 1 itu dikatakan sangat baik. Kita kembali ke Excel, kita tuh menggunakan rumus sama dengan jika if kita pilih ini, kemudian sama dengan 0, itu kategorikan tadi sangat jelek, petik 2. Kemudian jika kita pilih kembali ini masih yang sama, itu lebih kecil dari sama dengan 0,2, itu berada di dalam kategori yang jelek. Selanjutnya jika kita pilih ini, kemudian berada dalam kurang dari sama dengan
0,4 itu dalam kategori cukup. Kemudian selanjutnya jika if ini berada di dalam kategori yang baik untuk itu lebih kecil dari sama dengan 0,7, berada di dalam kategori yang baik, kemudian 0,2, 0,4, 0,7, selanjutnya koma, dan untuk berada dalam kategori sangat baik. Kita tutup kurung 1, 2, 3, 4. Kita tutup kurung 3, 4 sampai ini. Kita lihat, kita klik enter. Jadi ini itu berada di dalam kategori yang baik. Kita tarik. Nah, jadi semuanya itu berada di dalam kategori yang baik. Kita cek untuk tadi. Untuk kategori yang baik itu pada daya pembedanya itu lebih besar dari 0,4, lebih kecil dari sama dengan 0,7. Jadi betul, ini itu semuanya lebih besar dari 0,4 dan lebih kecil dari sama dengan 0,7. Jadi itulah dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.